Jadi hari ini saya, Ketut Maha Putri Hapui, akan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman terkait tentang penyakit HIV/AIDS, yang dimana penyakit ini masih banyak orang-orang yang belum paham atau mengerti tentang penyakit HIV/AIDS, dan bahkan banyak berita simpang siur yang beredar terkait tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi saya harapkan setelah teman-teman nonton video ini bisa menambah wawasan kalian tentang penyakit HIV/AIDS. Jadi kita sudah sering sekali mendengar bahwa HIV/AIDS itu merupakan penyakit yang didapat melalui kontak seksual, kontak dengan cairan penderita, kontak dengan darah, dan ASI ini masih menjadi ketakutan di masyarakat. Bahkan penderita HIV positif ini dijauhi dan mendapatkan stigma sosial dari masyarakat. Bahkan ada beberapa stigma yang mengatakan bahwa penderita HIV positif sama dengan divonis mati. Apakah benar demikian? Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa kita kenal dengan HIV ini merupakan sejenis virus yang menyerang sel darah putih kita, yang nantinya akan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Virus ini akan berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala dan hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan lab pada tahap awalnya. Acute Immunodeficiency Syndrome merupakan suatu kumpulan gejala ataupun sindrom dari penyakit yang disebabkan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh kita akan memudahkan penyakit lain untuk masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan infeksi oportunistik dan berakhir dengan fatal. Gejala awalnya itu dapat berupa demam, keringat pada malam hari, dan sariawan. Tanda dan gejala ini hampir sama dengan tanda dan gejala pada flu pada umumnya, yang dimana pada tahap ini penderita akan memasuki fase awal dari terinfeksi virus HIV. Pada fase kedua, di mana virus akan berkembang biak secara perlahan tanpa menimbulkan tanda-tanda dan gejalanya, atau biasa disebut dengan tahap asimptomatik. Rata-rata perkembangan virus HIV menuju AIDS itu terdapat pada fase ketiga, di mana sistem kekebalan tubuh kita sudah sangat lemah dan kuman-kuman yang berada pada sekitar kita akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh tanpa perlindungan yang berarti. Infeksi HIV ini berkembang menuju stadium AIDS itu rata-rata dalam rentang waktu 10 tahun. Lalu, apakah ada obatnya bagi penderita HIV/AIDS positif? Obat antiretroviral atau yang biasa kita sebut dengan ARV ini merupakan suatu obat yang dapat dikonsumsi atau yang harus dikonsumsi oleh penderita HIV/AIDS positif. Obat ini tidak dapat menyembuhkan, tetapi dapat menekan atau mengkontrol perkembangan jumlah virus dalam tubuh kita. Dengan terkontrolnya jumlah virus dalam tubuh kita maka sistem kekebalan tubuh kita itu akan terlindungi dan menghindari pertumbuhan HIV menuju AIDS. Pengidap HIV memerlukan atau mengkonsumsi ARV itu untuk mencegah perkembangan virus HIV menuju AIDS, sedangkan penderita AIDS memerlukan obat ARV untuk mencegah timbulnya infeksi oportunistik yang nantinya akan berakibat fatal. Sejak adanya obat antiretroviral ini, harapan hidup penderita HIV positif hampir sama dan menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu dan mendapatkan pengobatan yang terkontrol. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari penularan HIV/AIDS ini? Agar teman-teman lebih mudah mengingatnya, kalian hanya tinggal mengingat A, B, C, D, dan E, yang dimana A itu merupakan abstinence from casual sex, yang dimana berarti tidak melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan tetapnya atau pasangan resminya, atau dengan kata lain tidak bergonta-ganti pasangan. Perilaku ini akan meminimalisasikan kita untuk tertular virus HIV, bukan hanya virus HIV tetapi juga penyakit infeksi menular seksual lainnya. Kemudian yang kedua itu be faithful. Setia pada satu pasangan tidak hanya berdampak pada psikologis berupa perasaan bahagia, tetapi juga dapat memutuskan jalur penularan virus HIV. Dengan cara bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual akan meningkatkan risiko kita untuk tertular virus HIV, karena kita tidak pernah tahu bagaimana status HIV terhadap partner seks kita.
bisa saja kita mendapatkan HIV karena virus bawaan dari partner seks kita tersebut. Kemudian yang C yaitu kondom. Jika mereka tetap melakukan perilaku seksual yang beresiko untuk penularan HIV, dapat dicegah dengan penggunaan kondom. Kemudian yang D itu drug. Penyebaran virus HIV juga tinggi pada pengguna obat-obatan terlarang, khususnya penggunaan jarum suntik non-steril dengan cara bergilir. Jadi bagaimana cara kita mencegah hal itu tidak terjadi, yaitu dengan cara tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Kemudian yang E itu edukasi. Di luar sana masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui atau belum paham tentang penyakit HIV/AIDS ini, dan bahkan banyak informasi-informasi atau kesalahpahaman yang beredar terhadap penderita maupun terhadap penyakit HIV/AIDS tersebut. Jadi alangkah baiknya kita sesering mungkin untuk mengakses sumber informasi terkait tentang kesehatan seksual, terutama penyakit HIV/AIDS. Mungkin ada teman-teman yang bertanya apakah bisa pasangan yang positif HIV itu untuk memiliki anak. Pasangan yang positif terinfeksi HIV/AIDS itu tidak ditakdirkan juga memiliki anak yang positif HIV. Hal ini dapat terjadi jika dilakukannya pengobatan secara teratur dan terkontrol oleh orang tuanya. Kemudian ibu juga dianjurkan untuk melahirkan secara bedah sesar untuk menghindari bayi berkontak atau terkontak dengan darah ibu. Kemudian saat bayi lahir akan langsung diberikan terapi antiretroviral untuk mencegah adanya kemungkinan virus masuk saat melahirkan atau saat proses melahirkan. Dalam situasi inilah bayi berkesempatan untuk tidak tertular HIV 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk mencegah perkembangan virus HIV menuju AIDS. Tetapi stigma sosial yang ada di masyarakat membuat para penderita takut untuk berobat dan memeriksakan dirinya. Hal ini dapat kita rubah dari masing-masing diri kita atau dari masing-masing individu untuk memberikan dukungan kepada para penderita HIV/AIDS positif. Karena dukungan yang kita berikan kepada para penderita akan mampu mengubah hidup penderita untuk mau berobat dan mau memeriksakan dirinya dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mungkin sekian edukasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga ketika teman-teman menonton ini dapat menambah informasi dan ilmu yang tentang penyakit HIV/AIDS, dan kalian dapat memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka lebih mengenal lagi tentang penyakit HIV/AIDS. Terima kasih.